Polisi Yo, kamu antuk gak? Ngantuk sih polisi Ken, tapi tahan-tahan aja. Emang kenapa? Yuk kita patroli keliling komplek daripada bengong doang di kantor. Boleh juga, biar nggak bosen. Kita naik motor apa naik mobil? Naik motor aja deh. Polisi Yo, Kenapa? mobil patroli kita kok nggak ada di parkiran ya? Tadi sore masih ada deh. Iya itu dia, kan cuman kita berdua yang jaga malam ini. Jangan-jangan ada yang nyolong. Ya nggak mungkin lah polisi Yo. Masa ada orang berani nyolong mobil polisi? Apalagi kan ada kunci alarmnya. Terus siapa dong ya? Makanya aku curiga ada yang aneh. Ayo kita cek monitor CCTV di komplek ini. Siapa tahu belum jauh dari sini. Iya polisi Ken, ayo segera kita cek monitor CCTV. Hah? Apa itu? Lihat itu. Itu sepertinya mobil kita. Tapi kenapa berubah bentuk? Berubah bentuk seperti monster dan ada kakinya. Dan lihat jumlahnya ada 3. Waduh, gimana ini? Kenapa mobil kita bisa berubah dan ada di situ ya? Ini bukan hal yang biasa. Ayo kita segera ke lokasi. Ayo buruan, kita segera ke sana. Polisi Ken, lihat itu. Itu apa? Astaga, mobil itu. Itu mobil kita kan, tapi kenapa ada 3? Lihat bentuknya, kaki-kakinya kayak laba-laba gitu. Dan itu lidahnya, wih, ngeri banget. Itu sepertinya mereka hidup, polisi Ken. Gila, ini nggak masuk akal. Mobil polisi berubah jadi monster. Jangan-jangan ada lebih banyak yang berubah. Kita jangan buru-buru menembak. Ayo kita jalan perlahan-lahan. Kita dekati, kita selidiki. Apa ini? Kita terjebak di dalam jaring. Polisi Ken, tubuhku. Aku nggak bisa gerak. Sama polisi Yo. Dadaku kayak ditekan. Aku jadi susah bernapas. Kita jadi kepompong, polisi Ken. Ini jaring-jaring hidup. Gawat polisi Yo, kita dijerat. Ayo Mio, kali ini aku nggak bakal kalah lagi. Mimpi aja kamu kak. Aku udah latihan kombonya semalaman. Oh serius amat, aku cuma main iseng aja tadi pagi. Tapi tetap menang dong. Nah kan kamu kalah Mio. Yeay, kena tuh jurus spesialku. Ini belum selesai kak. Sekarang giliranku, kan masih ada ronde kedua. Kita berhenti dulu mainnya. Itu ada bel CCTV. Sepertinya ada hal aneh di luar sana. Ayo kita periksa deh. Kita pastikan dulu di layar CCTV. Siapa tahu ada apa-apa di luar sana. Tadi aku dengar suara aneh di luar sana. Seperti suara orang teriak-teriak. Iya, ayo kita cek yuk. Nanti baru kita lanjutin lagi main gamenya. Iya, ayo buruan yuk. Kita pastikan dulu. Jangan-jangan di luar sana ada hal yang aneh. Apa itu kak? Itu mobil polisi. Tapi kok punya kaki seperti laba-laba. Dan lihat itu lidahnya menjulur. Ini seperti mobil polisi. Tapi kenapa dia berubah jadi seperti mobil monster ya? Kak, jangan buka pintu ya. Ngeri, Mio takut. Ayo kak, cepetan telepon polisi kak. Kita harus cepat minta bantuan polisi Koban. Iya deh, aku telepon ya, tunggu. Kok nggak diangkat-angkat ya? Kenapa nggak diangkat sih? Coba lagi deh. Halo polisi Koban. Cepet angkat telepon kami dong. Polisi Koban, angkat dong teleponnya. Mio, telepon kita nggak diangkat-angkat nih. Apa kita langsung ke sana ya? Iya kak, ayo buruan kak. Kita langsung ke kantor polisi Koban aja. Lewat belakang rumah. Kita pelan-pelan. Jangan membuat gerakan yang mencurigakan. Kamu ikutin aku terus dari belakang ya Mio. Iya kak, kaki aku gemeteran. Kak, kamu pikir itu mobil berubah sendiri? Atau ada yang mengendalikan ya? Gak tahu juga Mio, tapi bentuknya aneh banget. Kayak kaki laba-laba. Lidahnya kayak makhluk hidup. Ih, serem banget. Dan kenapa bisa ada 3 sekaligus ya? Apa ada yang lebih banyak lagi? Semoga aja enggak Mio. Tapi sepertinya ini virus Scar Eater. Jangan-jangan nih mobil di kota Sakura semuanya berubah jadi monster. Nah itu kantor polisi yang sudah dekat. Ayo buruan Mio. Kita samperin Pak Polisi. Kita segera harus minta bantuan. Pak Polisi Koban. Pak Polisi. Pak Polisi Koban. Polisi Ken, Polisi Yo. Kalian di mana? Kok sepi banget ya? Gak ada satu orang pun di sini. Gak ada suara. Kayaknya kantor ini sudah ditinggalin deh. Terus gimana dong kak? Dia tuh, motor polisi masih ada. Tapi mobil sama motor yang satu sudah nggak ada. Kita pakai yang ini aja. Kita harus cari bantuan segera Mio. Iya kak, polisi Koban nggak ada nih. Jangan-jangan mereka lagi patroli. Tapi kalau lagi patroli, masa di kantor nggak ada yang nungguin sih? Ini aneh banget Mio. Itu seperti Cat Butler. Ayo kita berhenti. Iya kak, itu Cat Butler. Ngapain dia bawa botol ya? Cat Butler, kami butuh bantuan. Kami butuh bantuan segera. Di depan rumah kami ada 3 kar itu. Yuta, kamu harus segera minum ramuan ini. Ini ramuan apa, Cat Butler? Udah, jangan banyak-banyak. Waktu kita sedikit. Ini adalah ramuan spesial. Kalau kamu minum, kamu akan punya kekuatan super. Dan kamu akan bisa menghancurkan Car Eater itu. Oh, baiklah, Cat Butler. Aku minum deh ramuan ajaibnya. Iya, cepat Yuta. Lihat Mio, tanganku berubah.
Iya, Yuta. Cepetan. Kamu harus segera menghancurkan 3 karakter itu sebelum virus karakter menyebar di kota Sakura. Oke, baiklah Cat Butler. Aku segera ke sana. Hei Kalita, aku akan hancurkan kamu Kalita. Dengan kekuatan super ini, aku akan menghajar kalian semua. Rasakan ini. Iya, iya. Akan menghajar kalian semua. Iya. Rasakan ini Kalita. Pukulan kekuatan super. Akhirnya kita bisa menghentikan penyebaran virus ini, penyebaran virus karakter. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Help! Help! Hah? Apa itu ya? Barusan kayak ada suara jatuh. Tapi kok suaranya aneh banget. Ini sudah tengah malam. Siapa yang berkeliaran jam segini ya? Jangan-jangan kucing. Tapi suaranya bukan kayak kucing ini. Aduh, kenapa aku malah jadi penasaran begini? Kalau ada maling atau perampok, waduh, bisa dapat juga ini. Tapi aku harus cek daripada penasaran deh. Hah? Apa itu? Itu Car Eater. Tolong! Mana begini? Kenapa bunyi ya? Apa ada gerakan di depan rumah? Atau kucing lewat? Atau jangan-jangan maling? Mio, bangun! Bangun, Mio! Kenapa kak? Alarm CCTV kita bunyi. Kayaknya ada gerakan di luar. Aku gak mau cek sendiri. Temenin aku deh. Ya ampun. Oke deh kak. Aku temenin. Hah? Mio, lihat deh. Itu apaan? Itu kayak mobil polisi. Tapi kok serem banget ya. Wah, dia punya kaki kayak laba-laba. Ngeri banget. Ini jangan-jangan Car Eater. Kok bisa ada di depan rumah kita ya? Kita harus di mana dong ini? Tunggu, jangan balik. Kita harus pastikan dulu. Ayo kita intip dari jendela. Gak mau ah kak. Aku takut. Tenang aja, biar aku yang duluan. Kamu ikutin aku dari belakang ya Mio. Oke deh kak, kamu yang duluan ya. Shh, pelan-pelan Mio. Jangan sampai dia curiga. Itu dia Mio. Lihat deh, dia kok diam aja ya. Serem banget mukanya kak. Iya, serem benar ini. Terus kakinya kok mirip laba-laba ya. Banyak banget. Udah kak, kita harus lakuin sesuatu. Cepet kak, telepon polisi korban. Oke, aku ambil HP dulu ya. Cepet ya kak, aku takut kalau dia tiba-tiba lari ke sini gimana. Aduh, kok nggak diangkat-angkat sih Mio? Hah? Gimana kak? Kok nggak diangkat ya? Mio, sebaiknya kita langsung kantor polisi aja, lewat belakang rumah. Tapi aku takut banget. Kita harus berani Mio, biar kita kasih tahu polisi. Yuk aku duluan, kamu ikutin aku dari belakang ya. Iya kak. Ayo pelan-pelan, hati-hati jangan sampai jatuh. Jangan sampai kita bikin suara gaduh, ntar Car Eater itu curiga. Iya kak, tungguin aku kak, jangan cepet-cepet larinya. Ayo buruan Mio, kita nggak bisa lama-lama, kita harus segera kasih tahu polisi. Widih, ngeri banget. 1, 2, 3, lompat. Oke berhasil. Mio, sekarang giliran kamu yang lompat. Ayo Mio, kamu pasti bisa. Oke deh kak, 1, 2, 3. Nah, aku berhasil juga kak. Ayo, sekarang kita lari lagi, dikit lagi. Kantor polisi Koban, cuma 200 meter lagi. Nah, lihat tuh, kantor polisinya udah kelihatan, sedikit lagi. Halo, Pak Polisi Koban. Tolong, ada Car Eater di depan rumah kami. Hah, Mio, lihat deh itu. Hah, itu kan polisi Koban. Mereka semua kejebak di jaring, gak bisa gerak. Jangan-jangan itu ulah Car Eater, dia yang jebak mereka. Tolong kami, bocil-bocil. Kami terjebak. Tadi ada sesuatu yang aneh.
mobil kami berubah jadi monster dan kami terjebak di jaring laba-laba ini. Tolong kami ya. Hah, Pak Polisi? Gimana nolonginya? Gimana caranya? Iya, kami takut, Pak Polisi. Benar, satu-satunya cara buat nolong kami, kalian harus hancurkan car eater itu. Hah? Hancurkan? Tapi dia kan monster. Kami cuma bocil-bocil. Tenang, di lemari besi di pojok ruangan ada rocket launcher. Kalian harus pakai itu. Hah? Roket? Serius? Itu boleh pakai, Pak? Iya, kalau car eater itu hancur, jaring-jaring ini juga bakal hilang semua. Kami akan bebas. Oke. Baik, Pak Polisi Koban. Kami akan lakukan. Ayo, Mio, buruan. Kita menuju ke lokasi. Kita coba tembak car eater itu dengan rocket launcher ini. Iya, Kak. Ayo, Kak. Buruan, Kak. Wah, rocket launchernya berat banget. Apa kita bisa pakai senjata ini ya, Kak? Tenang, Mio. Caranya tinggal tarik pelatuknya aja. Kita tembak tepat ke sasaran. Kalau kita gagal gimana, Kak? Kalau dia marah terus ngejar kita. Kita harus coba, Mio. Kita tembak aja terus-terusan sampai car eater itu hancur. Tapi aku takut banget, Kak. Tenang, Mio. Kita harus coba. Aku rasa car eater itu bakalan hancur, Mio. Iya deh, Kak. Kita harus coba ya. Kenapa kalian terlihat seperti orang yang panik? Cat Butler, tolong! Ada car eater! Mobil polisi berkaki laba-laba. Kita udah tembak pakai roket, tapi nggak mempan. Sudah kuduga. Akhirnya dia muncul juga. Hah? Kamu tahu, Cat Butler? Tentu. Dan untung aku bawa ini. Minuman ajaib. Yuta, kamu harus minum ini cepat. Hah? Buat apa ini, Cat Butler? Udah, dan banyak-banyak. Udah, minum aja sekarang. Kalau minum ini, kamu akan punya kekuatan super. Hah? Yang benar, Cat Butler? Udah deh, jangan banyak tanya kau Yuta. Minum aja. Oke deh, Cat Butler. Aku minum ya. Wah, aku jadi gede. Dan kostumku keren banget. Cepat Yuta, waktunya kau selesaikan tugasmu. Ranger Yuta, pergilah ke car eater itu dan hajar dia. Oke, Cat Butler, siap. Sekarang aku nggak takut lagi. Mio, Cat Butler, kalian tunggu di sini ya. Semoga kamu berhasil, Kak. Car eater, kali ini aku nggak akan lari lagi. Dengan kekuatan ajaib ini, aku pasti bisa mengalahkan kamu. Ayo, waktunya pertarungan sesungguhnya. Aku akan menghancurkanmu, Car eater. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Suara alarm CCTV-nya bunyi. Ada apa ya di luar sana? Mio, bangun Mio. Alarm CCTV kita bunyi. Sepertinya itu tanda bahaya. Kak, Mio masih ngantuk nih. Ngantuk berat. Ntar aja deh ngecek CCTV-nya. Mio, gak bisa ntar. Kita harus cek sekarang Mio. Iya deh Kak, kita cek bareng-bareng yuk. Siapa tahu di luar sana ada sesuatu yang mengerikan. Hah? Apaan itu? Itu kayak bus, tapi bus itu punya kaki. Kayak kaki laba-laba. Dan busnya panjang. Ini bukan kendaraan biasa.
dia mau ngapain di sini. Tapi yang jelas dia bukan mau antar penumpang. Mio, ayo kita cek langsung dari balik jendela kamar Kak Sakura. Oke, Kak. Nah, itu dia. Ternyata lebih serem dari yang di CCTV. Ya ampun, dia lebih dekat dan lebih gede dari yang kita kira tadi. Mana? Kakinya banyak, badannya panjang banget. Persis kayak monster. Ini beneran Car Eater ini. Hah? Apa? Itu kan Kitty, kucing kita. Dia terhisap oleh Carlo Eater itu. Gawat ini kayak. Ayo deh kita bangunin Kak Sakura segera. Kak Sakura! Kak Sakura bangun, ini penting banget. Kenapa sih malam-malam gini bangunin Kak Sakura? Kak, lihat keluar. Ada Car Eater, gede banget. Kak, apa? Itu kamu bercanda ya? Enggak, Kak, serius. Lihat aja dari balik jendela. Oke deh, aku lihat. Astaga, itu bukan mobil biasa. Itu monster. Itu dia, bus itu, Kak. Kita ngeliatnya pertama kali dari CCTV tadi. Ayo cepat, jangan berdiri di sini. Kita ke dapur aja yuk, biar lebih aman. Ayo Yuta Mio, ikuti Kak Sakura. Kita harus sembunyi di dapur nih. Kita cari tempat yang aman dan tenang. Kak Sakura, kita nggak bisa diem aja. Cepetan telepon kantor polisi. Minta bantuan sekarang. Iya benar-benar. Kak Sakura segera telepon polisi ya. Halo, ini kantor polisi. Saya Sakura. Ini darurat. Kami ada di Jalan Sakura nomor 12, dekat taman kecil. Ada makhluk menyerupai bus besar panjang, kakinya banyak. Tapi dia bukan kendaraan biasa. Dia punya kaki seperti laba-laba dan mulut besar di bagian depan. Cepat tolongin kami Pak Polisi Koban. Segera ke sini. Benar, barusan kita terima laporan dari warga. Katanya ada makhluk mencurigakan menyerupai bus berkaki laba-laba di sekitar kompleks ini. Makhluk apa, Pak? Bus berkaki? Kalian nggak salah dengar, ini bukan laporan biasa. Warga bilang ada bus eater besar punya kaki dan mulut. Astaga, ini kayak kelanjutan dari kasus Car Eater tempo hari. Jangan-jangan ini versi besarnya. Apapun itu, kita nggak bisa anggap remeh. Persenjataan lengkap, semua siap? Siap komandan, senapan bius, pelontar jaring dan lampu sorot anti silau lengkap. Bagus, kita berangkat sekarang. Jangan tunggu makhluk itu menyerang dan mengamuk terlebih dahulu. Pak, kalau dia sebesar yang dilaporkan, kita pun strategi jebakan juga. Betul, kita pantau dulu dari kejauhan. Ya ampun, itu dia, komandan. Astaga, itu lebih gede dari yang aku bayangin. Tenang semuanya, jangan panik. Dengar semua, kita dekati perlahan. Jangan bikin gerakan mendadak, jangan sampai makhluk itu berasa kaget dan terancam. Komandan, dia mengeluarkan suara kayak deritan logam dicampur geraman. Komandan, ini benar-benar bukan makhluk biasa. Kayak makhluk hidup yang menyatu dengan bus. Atau bisa jadi ini evolusi baru dari virus Car Eater. Kita nggak tahu. Yang jelas kita nggak boleh gegabah. Gawat. Mereka terjebak oleh jaring laba-laba Carlo Eater ini. Tolong kami, komandan. Kami terjebak. Car Eater ini bisa melangkap dengan jaring-jaringnya. Cepat kabur, komandan. Jangan sampai komandan terjebak juga. Cepat kabur, komandan, cari bantuan. Oke, siap. Komandan akan cari bantuan ya. Kalian tetap tenang di situ. Bagaimana ini? Anak buahku semua terjebak oleh Carlo Eater itu. Aku harus segera cari bantuan sebelum semuanya terlambat. Aku harus kembali ke markas dan jangan cari bantuan lebih banyak personil lagi. Jangan-jangan Car Eater itu? Atau bagaimana ya? Kak, lihat deh. Itu tempat si Car Eater itu tadi berdiri. Dia sekarang udah hancur total. Hah? Dia benar-benar hancur, Kak. Tapi siapa yang melakukan ini ya? Lihat itu, Pak polisinya. Mereka masih terjebak. Cepat bebaskan kami. Tapi siapa yang menghancurkan Carlo Eater itu, Pak? Ya, nanti kami ceritakan deh. Sekarang bebaskan kami dulu ya. Oke, baik Pak polisi. Nah, sekarang Pak polisi udah bebas. Tadi tiba-tiba datang seekor kucing dari atas langit. Dia membakar Car Eater ini hingga hancur dan terbakar seperti ini. Oh, kucing, Pak. Iya,
Dia kecil tapi kayak punya kekuatan besar. Siapa sebenarnya kucing itu ya Pak Polisi? Kucing yang bisa menyelamatkan kota. Kami juga nggak tahu, tapi yang jelas kota ini baru aja diselamatkan oleh kucing itu. Untung aja kita semua berhasil selamat. Ya benar-benar, kita harus waspada. Jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Ada car long eater di kota kita. Iya Pak Polisi Koban, terima kasih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam pemirsa, kami baru saja menerima laporan mengejutkan dari pusat kota Sakura. Sebuah virus misterius, asal-usulnya belum diketahui, telah menginfeksi kendaraan, mengubahnya menjadi makhluk hidup berbahaya. Korban pertama adalah sebuah bus kota, yang kini berubah menjadi monster mengerikan yang dijuluki Bus Eater oleh warga setempat. Kak, barusan berita itu ngomong soal bus eater. Maksudnya apa sih? Iya, itu kayak bus berubah jadi monster gitu. Aku pernah lihat film itu di YouTube. Tapi emang beneran ada ya kak? Ya nggak tahu juga Mio. Mungkin aja itu berita hoax. Cuman berita bohongan aja maksudnya. Oh gitu ya kak? Iya, tapi aku takut ya. Gimana nanti kalau kita suatu saat naik kendaraan, terus kendaraan jadi monster? Nggak bakalan Mio. Itu kan cuma cerita di film-film aja. Iya kak, aku juga nggak percaya sih. Udah malam nih. Ayo, buruan kita tidur yuk, besok sekolah. Ya deh kak, mending kita tidur. Jangan sampai kita mimpi dikejar bus eater. Aduh, suara alarm apa ini? Jangan-jangan ini anjing Kak Taigaki manjat pagar lagi. Coba aku cek dulu deh. Ada apa ya di luar sana? Siapa tahu ada perampok atau pencuri yang mau masuk rumah. Ini bukan anjing. Ini seperti beast monster. Jangan-jangan ini bus eater. Sepertinya aku harus membangunkan Mio dan Baby Selin. Mio, Baby Selin bangun. Oh, di depan rumah kita ada semacam bus monster. Bus eater. Kak Yuta ini bangunin orang tidur. Ada apa sih? Kok berisik banget sih? Mio, Baby Selin, di depan rumah kita ada bus eater. Dia kayak nunggu sesuatu di depan rumah kita. Ya ampun kak, kamu serius? Iya deh, buruan coba lihat deh di CCTV. Apa aku salah lihat ya? Apa iya kak? Coba deh. Bener kak, ini bus eater jangan-jangan. Iya Mio, di depan rumah kita. Ngapain ya bus eater ini? Jangan-jangan mobilnya Kak Sakura mau dirubah jadi monster juga. Aduh, gawat ini bagaimana ya? Mio, ayo kita intip deh dari balik jendela. Siapa tahu itu cuman mobil biasa. Gak mau kak, Mio takut. Tenang aja Mio. Ayo kita intip pelan-pelan dari balik jendela. Tapi Kak Yuchan di depan ya. Iya deh, beres. Kalian ikuti aku dari belakang ya. Kamu yang jalan duluan. Jangan berisik ya. Ntar kita ketahuan kalau ngintip loh. Benar Mio. Itu bus eaternya masih ada di depan rumah kita. Ayo, kita bangunin Kak Sakura. Kita kasih tahu di depan rumah kita ada bus eater. Kak Sakura, bangun Kak. Kak Sakura, Kak bangun. Kalian ini apa sih malam-malam gini bangunin orang tidur? Kak serius deh, ini bukan bercanda. Kalian ini ngapain sih? Kak, di depan rumah ada bus eater. Kami lihat dari CCTV. Terus kami pastikan dari jendela ternyata benar ada. Bus eater? Serius? Coba Kak Sakura lihat dulu. Iya benar. Itu ngapain bus tengah malam di depan rumah kita? Tapi kok busnya ada kakinya ya? Seperti bus monster. Jangan-jangan ini bus eater. Kak, aku punya ide. Bagaimana kalau kita terbangin drone? Aku masih punya drone kecil di rak gudang. Bisa kita terbangkan buat lihat dia lebih jelas dari atas. Ron, kamu yakin cukup kuat buat ngerekam dalam gelap begini, Yuta? Tenang kak, ada mode malam. Kamera drone-nya lumayan jernih. Lagian kalau dia buatan orang atau robot iseng, kita bisa tahu dari gerakannya. Iya juga ya, kita pastiin dulu deh. Siapa tahu itu cuma orang iseng yang ngeprank kita ya. Iya kak, coba kita intai deh dari atas. Itu dia, masih berdiri di situ. Tapi tunggu, lihat deh, kakinya ada 4. Dan di sekitarnya ada jaring laba-laba. Sepertinya ini virus monster laba-laba. Iya, lihat tuh, giginya tajam-tajam. Mulutnya nganga kayak mau makan sesuatu. Iya, kakinya mirip seperti kaki laba-laba ya. Ini pasti bus eater beneran ini. Serem banget ya. Jangan-jangan jaring itu bisa menangkap orang.
dan mengikat dia. Wish, ujung-ujungnya nanti dia makan deh. Ih, ngeri banget. Ah, itu anjing Kak Taiga. Risep masuk ke dalam mulutnya. Gimana ini Kak Sakura? Miu, widih, serem banget ya. Ini bukan makhluk biasa deh kayaknya. Kalau dia bisa menelan anjing, berarti dia bisa menelan kita juga. Ih, serem banget. Oke, kalau gitu Kak Sakura, telepon polisi Koban dulu ya. Iya Kak, semoga aja mereka nggak nanggap kita bercanda ya. Halo, selamat malam. Polisi Ken, saya Sakura. Tinggal di Jalan Semangka nomor 17. Kami butuh bantuan sekarang juga. Ada makhluk mencurigakan. Makhluknya bukan manusia biasa. Ukurannya besar. Bentuk tubuhnya menyerupai bus dengan kaki seperti laba-laba. Laporan dari warga atas nama Sakura. Dugaan penampakan makhluk besar tidak dikenal, mirip kendaraan. Didukung rekaman CCTV, bentuknya seperti bus. Oke, siap komandan. Kita tetap jalankan prosedur. Siapkan senjata kejut, pelindung, dan body cam aktif. Kita berangkat sekarang. Oke, siap komandan. Nah, itu komandan, makhluknya. Astaga, ukurannya itu lebih besar dari laporan. Bentuknya menyerupai sebuah bus. Apakah ini yang dinamakan bus Eater? Ya Tuhan, ini bukan cuma besar, ini adalah monster. Semua, siapkan senjata kejut. Jangan lepaskan tembakan, kecuali saya yang beri perintah. Oke, siap komandan. Buat formasi, maju perlahan. Kita dekati, perlahan-lahan. Jaga jarak aman. Kalau ini makhluk biologis, dia bisa menyerang dengan tiba-tiba. Sepertinya dia tahu kita di sini. Lihat matanya, itu nyalanya makin terang. Jangan panik, terus maju. Perlahan-lahan. Siap komandan. Hah? Apa ini? Jaring beneran. Waduh, lengket banget. Gak bisa gerak. Ayo dong, harus bisa lepas. Astaga, kita terjebak komandan. Semua terjebak. Ini bukan jaring biasa. Ini bus Eater. Itu beneran, makhluk itu nyata. Tolong kami terjebak. Kami terjebak di jaring laba-laba raksasa. Tolong. Kak Sakura, polisinya kok lama banget ya? Kok nggak datang-datang? Iya, apa mereka nggak percaya sama laporan kita ya? Iya Kak, kita sudah nunggu setengah jam lebih, tapi kok nggak ada tanda-tanda polisi datang ya? Kita coba terbangin drone lagi Kak Sakura. Oke, kameranya lah. Kita terbang ke arah depan rumah. Kenapa nggak ada tanda-tanda polisi sudah datang ya? Hah? Itu lihat, Pak polisinya, mereka terjebak jaring laba-laba. Hah? Apa-apa ini? Jaring laba-laba? Makhluk ini benar-benar nggak masuk akal ya. Dia bisa menangkap orang dengan jaring laba-laba. Buktinya tuh, Pak Polisi. Mereka terjebak di jaring laba-laba itu. Aduh, gimana ini ya? Kalau kita keluar, kita juga bisa seperti polisi itu ditangkap oleh jaring laba-laba. Ih, serem banget. Aku nggak mau jadi monster laba-laba. Kak, hati-hati. Jangan sampai dia ngeliat drone kita. Iya, kita tarik mundur aja deh. Sebelum drone kita diisep sama dia. Sepertinya ada suara tembakan dan ledakan. Apa itu ya? Itu seperti suara roket dan ledakan besar. Kayaknya ada yang nembak bus Eater itu hingga hancur. Ada tentara. Aku lihat dari celah tirai. Mereka datang pakai tank besar. Hah, apa iya Kak? Kak, itu bus Eaternya sudah terbakar. Sepertinya dia sudah meninggoy. Dia tuh nggak bergerak-gerak lagi. Hah, untungnya ada tentara Koban ya. Lihat tentara dan Pak Polisi. Mereka semua selamat. Iya Kak, yang tadi ditangkap sama jaring laba-laba juga semua sudah selamat. Iya, akhirnya bus Eater ini dilumpuhkan oleh tentara Koban. Iya Kak, kita juga selamat. Iya, untung aja ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pemirsa, ini adalah laporan darurat langsung dari kota Sakura. Baru saja, sebuah makhluk mengerikan yang disebut Train Eater muncul secara tiba-tiba di jalur kereta yang berada tepat 300 meter di belakang saya. Menurut saksi mata, makhluk ini memiliki tubuh menyerupai gerbong kereta dengan warna merah menyala. Tetapi yang lebih mengerikan, ia memiliki banyak mata yang bergerak seolah-olah mengawasi segala arah.
Warga yang melihat kejadian ini langsung berlarian ketakutan. Pemirsa, situasi semakin tidak terkendali. Saya bisa merasakan getaran di tanah. Kami harus segera pergi dari sini. Tetaplah waspada dan hindari jalur kereta di kota Sakura. Saya akan kembali dengan pembaruan jika memungkinkan. Mio, lihat deh, di TV ada berita seru banget. Train Eater? Hah, itu kan kayak monster yang makan kereta gitu ya? Wah, serem banget. Iya, bener banget. Tapi katanya, dia bisa makan kereta yang super gede loh, Mio. Gimana kalau kita lihat lebih dekat? Mungkin bisa ketemu sama Train Eater. Enggak deh, Kak. Kalau Train Eater-nya datang ke sini, kita malah dimakan juga. Aku takut dong. Tenang aja. Kalau Train Eater datang, kita bisa lari cepat kayak ninja. Tapi, kayaknya kita harus hati-hati ya, Mio. Iya, Kak. Tapi aku tetap nggak mau ketemu Train Eater deh. Nanti dia makan kita. Terus jadi makan siang nanti. Mio, udah malam nih. Kita harus tidur. Tapi kita tidurnya di ruangan CCTV aja ya. Biar bisa lihat kalau Train Eater datang. Iya, aku juga nggak mau tidur di kamar biasa. Kalau tiba-tiba Train Eater nongol di jendela, gimana? Ih, serem banget. Baby Sharon bangun. Ayo pindah ke atas yuk. Kita pindah tidur ke ruangan CCTV. Jangan di sini. Aku ngantuk banget, Kak. Tapi juga takut banget. Gimana kalau kita pasang jebakan aja ya? Ide bagus, Mio. Aku bakal taruh mobil-mobilan di tangga. Kalau Train Eater masuk, dia bakal kepleset. Iya, aku juga taruh bola-bola kecil di depan pintu. Kalau ada yang masuk, pasti dia bakal kena jebakan kita, bakal jatuh. Tapi Train Eater kan besar. Mana mungkin dia bisa masuk rumah? Oh iya juga ya. Kita harus tidur di atas nih malam ini. Biar bisa jaga-jaga di sekitar rumah kita. Siapa tahu Train Eater itu melintas depan rumah kita atau parkir depan rumah kita, kan bahaya. Iya Kak, kita sambil mengawasi keadaan sekitar rumah kita ya dengan memantau CCTV. Mio, kamu dengar itu nggak? Alarm CCTV berbunyi. Iya, aku dengar Kak. Kenapa bisa bunyi? Apa ada sesuatu yang di luar ya? Aku nggak tahu, tapi ini nggak biasa. Kita harus cek. Ayo buruan kita nyalakan. Semoga ini cuma kucing atau anjing aja ya, bukan sesuatu yang menyeramkan. Hah? Itu Train Eater Kak. Dia parkir di depan rumah kita. Aku nggak percaya ini Mio. Kenapa dia ada di depan rumah kita ya? Apa dia mau makan rumah kita? Kita harus ngapainnya? Apa kita kunci semua pintu dan jendela ya? Iya, kita nggak boleh bikin suara berisik. Kalau dia tahu kita di sini bisa berbahaya. Kita harus sembunyi Kak. Aku takut banget. Iya, aku juga Mio. Tapi kita harus tetap tenang, jangan panik. Baby Sharon mau lihat Train Eater dari dekat? Tutup sekali. Baby Sharon, kamu nih ngamul. Train Eater itu monster yang sangat berbahaya. Ntar kamu bisa dimakan loh. Iya Baby Sharon, kamu ini jangan aneh-aneh deh. Tapi Baby Sharon tadi lihat di CCTV banyak matanya, lucu sekali. Udah nih Baby Sharon, kamu percaya ada sama kita. Itu bukan makhluk lucu, tapi makhluk yang berbahaya. Mio, sebaiknya kita intip dari jendela yuk. Siapa tahu itu cuma orang ngeprank. Kamu yakin mau lihat Kak? Kalau dia sadar kita ngintip, kan bisa bahaya. Kita harus lihat sendiri Mio. Aku masih nggak percaya ini nyata. Astaga, dia benar-benar ada Kak. Aku pikir ini cuma internet. Aku pikir ini cuma cerita di internet. Tapi dia ada di sini, di depan rumah kita. Jangan berisik, kita harus tetap diam. Kalau dia tahu kita ada di sini, kan bisa gawat. Mio, sebaiknya kita lihat dari dekat. Aku penasaran, itu Train Eater beneran atau cuma kardus kosong? Beneran Kak, yakin? Tapi tuh kayaknya Train Eater beneran deh. Lihat tuh, matanya banyak dan giginya tajam-tajam. Mio, nggak apa-apa. Kita lihat, kita intip dari balik tembok. Ayo pelan-pelan ya. Oke deh Kak, aku ikut dari belakang ya. Kamu yang di depan ya. Oke, beres deh. Tapi jangan berisik ya. Jangan sampai Train Eater itu melihat dan mengetahui keberadaan kita. Ntar bahaya loh, kita bisa dimakan. Lihat tuh matanya banyak banget. Badannya panjang banget. Ini seperti yang biasa kita lihat di HP, di internet. Iya Mio, ini yang muncul di berita kemarin. Mio, lihat, si Kitty dihisap dan dimakan oleh Train Eater. Kucing kesayanganku. Aduh, gimana ini? Jangan berisik. Ayo kita segera balik ke dalam rumah. Iya Kak. Jangan sampai kita nanti malah dihisap dan dimakan oleh Train Eater juga. Kita harus minta bantuan polisi, Mio. Polisi harus datang. Iya Kak, buruan. Telepon polisi Koban. Iya. Ini aku segera telepon ya. Halo, polisi Koban. Ini Yuta, tolong. Ada Train Eater gede banget di depan rumah kami. Dia sudah makan Kitty, kucing kami.
Apa? Naniter? Itu kayak monster kereta yang diberita tadi. Tadi malam ya? Kenapa bisa ada di depan rumah kalian? Jangan khawatir, kami datang secepatnya. Tetap di rumah, jangan keluar dulu. Persiapan perlengkapan. Kita berangkat ke lokasi yang disebutkan tadi. Ada tren eater di depan rumah seorang warga. Siap, Kapten? Oke, Dim, kita sudah sampai. Itu dia, tren eaternya. Siap, Kapten? Kita akan tembak dalam hitungan mundur. 3, 2, 1, tembak! Kapten, nampaknya monster ini telah lumpuh. Ayo kita segera mendekat. Kita pastikan dia telah lumpuh atau belum. Pelan-pelan. Siap, Komandan. Kenapa ini? Kenapa kita tersedot? Oh, iya, Komandan. Kenapa kita tersedot? Wah, monster ini masih hidup. Wah, dia menjedot kita. Wah, tolong. Kita disedot oleh monster ini. Hati-hati. Wah, kita tersedot. Kita terhisap. Wah. Lihat, polisi juga ikut tersedot dan terhisap ke dalam mulut tren eater itu. Iya, Kak. Polisi yang datang malah dimakan juga. Gimana ini? Kita harus bantu mereka, tapi monster itu besar banget. Nggak mungkin polisi yang kuat aja bisa dimakan, apalagi kita yang kecil begini. Kita harus cari cara. Jangan sampai mereka semua dimakan. Iya, Kak. Jangan-jangan habis ini giliran kita yang dihisap dan dimakan oleh tren eater. Gimana ini? Gawat banget. Nampaknya ada sesuatu yang menembaki tren eater ini. Tren eater ini telah hancur. Hei teman-teman, kita buruan keluar sebelum kebakaran semakin besar, api semakin besar. Siap, Komandan. Kita keluar perlahan-lahan. Monster ini sudah hancur berkemping-kemping. Jangan sampai kita semakin terbakar oleh api. Mio, sepertinya ada yang menembaki tren eater itu hingga hancur. Ayo, buruan kita keluar. Kita selamatkan Kitty. Barangkali dia masih hidup. Jangan-jangan si Kitty masih hidup. Ayo, buruan kita selamatkan. Ternyata dia masih hidup. Nah, itu si Cat Battler. Terima kasih, Cat Battler. Untung aja ada kamu. Terima kasih, Pak Polisi. Terima kasih, Cat Battler. Tanpa kamu, kita pasti masih terlibat di dalam. Baiklah, aku cuman bisa membantu. Untung aja aku melihat helikopter yang nganggur di depan tadi. Jadi aku pakai deh untuk menembak tren eater ini hingga bisa hancur begini. Yang penting kita semua selamat ya. Iya, Cat Battler. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak Polisi Koman. Polisi Ken. Ya, yang penting kita semua selamat. Nah, sekarang ayo kita kembali ke rumah masing-masing. Tren eater ini telah hancur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Suara apa itu ya? Kok kayak berisik banget di luar sana? Udah malam juga. Kira-kira suara apa ya? Kayak benda berat diseret. Jangan-jangan tikus. Coba aku tengok dulu deh. Astaga. Itu bus tayo. Tapi kenapa bentuknya seperti monster? Ini bukan bus tayo biasa. Dari badannya ada kaki seperti kaki laba-laba. Aku harus sembunyi. Ini bukan mimpi. Ini beneran nyata. Aduh, ngeri banget. Sepertinya aku harus segera telepon polisi Koban. Halo Pak Polisi Koban, tolong, saya butuh bantuan segera. Nama saya Sakura, saya tinggal di blok Mawar, Jalan Kenanga, nomor 17, Perumahan Indah Permai, dekat SD Harapan Bangsa. Tadi saya kebangun karena di luar ada suara aneh. Pas saya intip dari jendela, ternyata ada bus tayo. Tapi bus tayonya setengah monster. Kakinya dari badannya ada kaki seperti laba-laba, Pak Polisi. Cepat ke sini, sekarang dia masih di luar.
polisi Yo. Tadi barusan saya terima telepon dari seorang warga namanya Sakura. Sakura, yang tinggal di perumahan indah permai itu. Benar, dia lapor katanya ada sesuatu di depan rumahnya. Maksudnya sesuatu rampok atau pencuri polisi kan? Enggak, dia bilang ada bus tapi bukan bus biasa. Bus Tayo yang berubah jadi monster. Dari badannya ada keluar kaki seperti laba-laba, katanya mengerikan. Kalau dia nggak bohong, berarti ini bukan kejadian biasa polisi kan? Ayo siapa senjata lengkap, pakai pelindung juga. Kita langsung ke lokasi sekarang. Baik polisi kan, tapi semoga aja ini cuman salah pahaman ya. Ya, kita harus selalu waspada apapun yang terjadi di sana. Apa itu polisi kan? Kamu lihat kan? Ya Tuhan, itu dia. Itu beneran bus Tayo, tapi jadi monster. Giginya, Fumcing. Polisi Yo, dengar baik-baik. Jangan bikin gerakan mencurigakan. Jangan teriak. Jangan dekati dengan terburu-buru. Kita dekati secara perlahan. Jangan menembak kecuali atas instruksi langsung dari saya ya. Siap polisi kan? Kita nggak tahu dia agresif atau cuma mengintai. Jangan panik, tetap fokus ya. Astaga, ya Allah. Bus itu memakan dua polisi itu hidup-hidup. Gawat, menyeramkan sekali ini. Sepertinya aku harus bangunkan Yuta dan Mio sekarang juga. Yuta, Mio, bangun. Cepat bangun. Yuta, Mio, bangun. Sekarang juga bangun. Di luar sana ada bus monster. Dia makan dua polisi. Kak Sakura? Maksudnya apa sih? Monster Tayo? Kak Sakura mimpi ya? Ini bukan mimpi. Kalian harus bangun sekarang. Cepat, sebelum sesuatu menjadi semakin gawat. Yang bener Kak Sakura. Apa Kak Sakura nggak salah lihat? Iya benar. Masa aku salah lihat sih? Aku lihat benar dari balik jendela. Oke Kak Sakura, sebaiknya kita lihat dari CCTV langsung yuk. Iya, coba deh buruan cek CCTV kalau kalian nggak percaya. Iya Kak Sakura, ayo kita cek deh bareng-bareng. Iya, buruan sana cek. Kalau kamu nggak percaya, Yuta. Iya deh, ayo kita cek ya. Beneran Kak Sakura? Itu bus Tayo monster. Waduh, ngeri banget. Ada 3. Waduh, apa kota kita sekarang ada virus car eater ya? Jangan-jangan mobil di kota Sakura semua berubah jadi mobil monster. Waduh, gawat Kak Sakura. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan ya? Mio, kamu ada ide nggak? Aku bingung Kak Sakura. Aku juga ngeri. Kak Sakura, kalau begini terus kita nggak bisa diam aja. Polisi yang datang aja malah dihisap. Apalagi kita, bocil-bocil yang kecil seperti ini. Iya, Yuta. Mio, Kak Sakura juga bingung nih. Kita harus cari bantuan kemana lagi ya? Kak Sakura, aku ada ide. Bagaimana kalau kita cari bantuan? Kita keluar lewat taman belakang rumah kita. Tapi Kak Sakura takut, Mio, Yuta. Kak Sakura nggak mau Kalian aja yang cari bantuan ya. Biar Kak Sakura nungguin rumah. Iya deh Kak Sakura. Biar Kak Sakura di rumah aja. Biar aku sama Mio yang cari bantuan. Tapi kalian tetap harus hati-hati ya. Iya Kak Sakura. Mio, ayo ikut aku dari belakang. Kita keluar lewat pintu depan terus lari ke belakang taman belakang rumah ya. Iya Kak, buruan Kak. Tapi kita harus tetap hati-hati Kak. Iya Mio, pelan-pelan Mio. Jangan sampai kita buat suara yang mencurigakan ya. Ayo kita lari pelan-pelan ya. Iya Kak, aku ikut dari belakang ya. Iya, buruan Mio, ikuti aku ya. Kita pelan-lahan. Mudah-mudahan kita tak ketahuan sama bus itu. Iya Kak, buruan Kak. Nah, kita sudah nyampe di belakang rumah nih, kita aman. Iya Kak, buruan Kak. Buruan Mio, lari yang cepat. Iya Kak, tungguin aku Kak. Jangan kenceng-kenceng larinya Kak. Ntar kita jatuh loh. Iya, ayo Mio tuh, kantor polisi sudah dekat. Kita sebentar lagi nyampe. Iya Kak Yuta. Nah, kita sudah nyampe di kantor polisi nih. Tapi sepi ya, nggak ada orang sama sekali di sini. Nah, ini ada motor nganggur. Ayo Mio, kita cari bantuan. Kita keliling-keliling kota. Siapa tahu kita bisa dapat bantuan. Iya Kak, ayo buruan Kak. Iya Mio, ayo Mio. Lihat Mio, ada helikopter di sana. Iya, itu ada Cat Butler. Dia berdiri di tengah jalan. Sepertinya dia menghadang kita. Buruan Kak, turun Kak. Itu tanyain. Apa maksud Cat Butler menghadang kita ya? Cat Butler, ada apa? Kami butuh bantuan nih. Di depan rumah kami ada bus Tayo Eater. Yuta, kalian harus ikut aku. Kita menaiki helikopter ini. Nanti kalau kita sudah sampai di dekat car eater itu, biar aku tembak dia pakai peluncur roket yang ada di helikopter ini. Benarkah Cat Butler? Helikopter ini ada peluncur roket ya? Iya, ini peluncur roket yang tidak biasa. Daya ledaknya sangat kuat. Aku yakin dengan roket launcher yang ada di helikopter ini, bus Tayo Eater itu akan bisa kita kalahkan, bisa kita hancurkan. Oh benarkah Cat Butler?
Iya, buruan deh. Ikut aku naik helikopter ini. Oke, Cat Butler. Siap. Mudah-mudahan misi kita berhasil ya. Iya, cepat buruan. Kita harus segera cepat supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana. helikopter, mungkin kita udah ikut dihisap dan dimakan sama Rustaya monster ini. Iya kak, kamu ingat nggak kita pas naik helikopter tadi kak? Aku sempat mikir apa kita bisa ya ngalahin monster segede ini. Iya Mio, aku juga ragu. Aku percaya asal kita kerjasama, kita bisa ngalahin apa aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alarm CCTV-nya bunyi. Mana-mana begini. Ada apa ya di luar sana? Mio, bangun, cepat. Mio, bangun cepat Mio. Kenapa sih kak? Aku masih ngantuk banget nih. Ini penting Mio. Alarm CCTV kita bunyi. Ayo kita harus cek sekarang. Siapa tahu ada yang aneh di luar sana. Kak Yutan ganggu tidur aja deh. Oke deh, aku ikut deh. Ayo cepetan. Perasaanku nggak enak deh kayaknya. Semoga cuma kucing lewat ya. Hah? Mio, lihat itu. Itu apa ya? Hah? Itu bus kak. Tapi kok bentuknya aneh banget ya. Ini bukan bus biasa. Lihat tuh kakinya. Kayak kaki katak. Iya, dan itu asap. Ada asap merah keluar dari badannya. Serem banget kak. Ini kayaknya aneh. Sejak kapan ada bus berkaki kayak katak? Jangan-jangan ini bus itu. Iya kak, ini bukan kendaraan biasa. Tenang Mio, kita harus tetap tenang. Mio, kamu nyium bau sesuatu nggak? Baunya aneh banget. Kayak bau logam campur bau hangus. Iya, nyengat banget kak. Sampai perutku mual. Aduh, kepala aku juga mulai pusing. Jangan-jangan itu asap merah dari bus monster itu. Atau itu gas beracun. Kak, cepat ayo kita pakai masker. Ada di laci. Iya Mio, ayo kita segera pakai masker. Semoga ini bisa bantu. Bau itu makin kuat aja. Kita harus tetap tenang Mio. Tapi kita nggak bisa biarin gas itu nyebar. Gimana cara menghentikannya? Tapi kita harus hati-hati juga kak. Bus eater itu jelas bukan makhluk biasa. Kak, coba deh terbangin drone aja. Biar kita bisa lihat situasinya dari atas tanpa harus keluar rumah. Iya, ide bagus. Aku nyalain sekarang ya. Semoga sinyalnya nggak terganggu sama asap itu. Arahkan ke depan rumah dulu kak. Aku penasaran. Itu dia, masih ada di sana. Lihat tuh, dia diam aja. Dan itu, asap merahnya makin banyak. Dari sela-sela badannya keluar terus. Kak, asap itu pasti gas beracun.
lain juga. Kita awasi terus dari sini. Kak, coba arahkan drone-nya ke jalan utama. Siapa tahu ada orang-orang yang kena gas itu. Arahkan ke sana, Kak. Iya, ke sana. Nah, itu sepertinya ada orang. Ada orang tergeletak. Iya, dia nggak gerak, Mio. Jangan-jangan dia udah pingsan karena asap merah itu. Widih, ngeri banget, Kak. Ini orang-orang pingsan apa melingsoy ya? Sepertinya pingsan, Mio. Gas ini sepertinya gas yang membuat orang menjadi pusing dan langsung pingsan. Karena kehabisan oksigen. Iya, benar juga, Kak. Kak, kita udahan aja pantau lewat drone-nya. Buruan cepat tarik drone-nya, Kak. Balik ke rumah sekarang. Ini sudah aku rekam semua lewat drone. Kita udah dapat cukup bukti. Kita udah lihat sendiri orang-orang mulai pingsan. Kak, sekarang juga kita harus telepon polisi. Iya benar, Mio. Aku telepon sekarang ya. Halo? Halo Pak Polisi? Ini saya Yuta. Saya tinggal di Jalan Kenangan nomor 12. Kami melihat sesuatu yang berbahaya lewat CCTV dan drone. Ada semacam bus aneh, tapi bentuknya kayak monster. Dia punya kaki kayak katak dan mengeluarkan asap merah dari badannya. Polisi Yu, barusan ada laporan masuk dari warga. Katanya ada bus aneh, bus Eater. Hah? Bus monster? Serius, Polisi Ken? Ini apa bukannya laporan orang iseng? Kelihatannya enggak, Polisi Yu. Ini kayaknya beneran deh. Kita nggak bisa anggap remeh. Kita bawa senjata berat buat jaga-jaga. Kita nggak tahu makhluk apa itu. Iya, Polisi Ken. Ayo kita segera meluncur ke sana. Kita pantau dulu situasinya. Kita pastikan dulu itu makhluk apa. Atau itu cuman mobil biasa. Astaga, beneran aneh banget bentuknya. Itu bener-bener bus, tapi kayak hidup. Dan dia tuh asap merah keluar dari sela-sela badannya. Kita nggak tahu seberapa bahaya makhluk ini. Gimana nih? Polisi Ken, kita tembak aja langsung atau bagaimana? Jangan buru-buru nembak. Kita nggak tahu reaksinya. Bisa aja dia malah ngamuk atau menyerang kita dengan brutal. Terus kita harus bagaimana, Polisi Ken? Jelas semuanya. Korban kita dalam keadaan gawat darurat. Gas beracun menyebar kemana-mana. Ini ancaman yang serius. Ancaman seperti apa, Komandan? Sesuatu yang belum pernah kita hadapi. Bukan sembarang kendaraan. Bentuknya seperti bus dan mengeluarkan asap beracun. Ini adalah bus Eater. Asap beracun? Berarti ada korbannya, Komandan. Kita harus bertindak cepat. Siapkan persenjataan lengkap. Masker harus tetap dipakai dalam keadaan rapat. Jangan sampai kita menghirup gas beracun itu. Siap, Komandan? Ayo kita segera ke sana. Siap ditindaklanjuti. Komandan, kita sudah sampai di titik koordinat. Berhenti di sini. Semuanya tetap siaga. Astaga, itu dia busnya. Dan lihat, Komandan, ada 2 polisi tergeletak di depan. Mereka pingsan. Tas merah itu pasti udah mengenai mereka. Dengar baik-baik, jangan ada yang buka masker. Pastikan masker anti gas kalian terpasang rapat. Yo, kamu dengar itu nggak? Iya, dengar Kak. Suara ledakan besar banget. Iya, ayo beruang. Kita segera keluar rumah. Yo, lihat deh. Itu beneran. Bus Eater-nya sudah hancur. Iya, itu serpihan bus Eater-nya sudah berserakan. Dan lihat, dah ada lagi asap merahnya. Syukurlah kita semua selamat. Ayo, kita ke arah polisi dan tentara itu. Kita harus bilang terima kasih ke mereka. Pak Polisi, Pak Tentara. Terima kasih banyak ya. Kalian sudah menyelamatin kota kita. Kalau kalian tidak datang, mungkin semua warga sudah kena gas dan pingsan semua. Syukurlah sekarang kota kita bisa tenang lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Help! Help! Alarm CCTV-nya bunyi. Hah? Ada apa ya? Mio, bangun, cepat bangun. Mio, bangun. Alarm CCTV-nya bunyi. Kenapa sih, Kak? Malam-malam begini? Mio, ini bukan alarm biasa. Cepat bangun. Itu mungkin kucing lewat, Kak, atau angin. Bukan, Mio. Aku serius. Alarmnya panjang, kayak ada gerakan mencurigakan. Kita harus cek sekarang, Mio. Aku rasa ada yang aneh di luar sana. Iya deh, Kak. Ayo kita cek bareng-bareng, Kak. Ya mudahan aja. Cuman kucing lewat ya. Bukan ada hal yang aneh di luar sana. Buruan, Kak. Aku penasaran ada apa sih di luar sana.
itu? Menunggu apa ya, Kak? Aku nggak tahu, Mio. Kita harus cari tempat yang aman. Sebaiknya kita bangunkan Baby Selin. Baby Selin! Baby Selin bangun! Baby Selin bangun cepat! Di luar sana ada Kak Ethel. Kak Uta? Ada apa ya? Baby Selin, kamu harus tahu. Di luar sana ada Kak Ethel. Ada mobil monster yang kakinya mirip laba-laba. Wah, mobil laba-laba? Itu mainan Baby Selin yang baru ya? Bukan mainan Baby Selin. Itu monster. Mobil itu serem. Masa iya kah? Aku mau pegang mobil laba-labanya. Ini bukan mainan Baby Selin. Itu mobil monster. Monster itu makhluk yang mengerikan. Apa yang harus kita lakukan ya? Sebaiknya kita intip yuk. Mio, Kak Ethel itu dari balik jendela. Gak mau Kak, serem. Mio takut. Hai Mio, gak apa-apa. Kita kan cuma ngintip sedikit aja. Gak bakal ketahuan kok. Oke deh Kak, tapi kamu yang jalan duluan di depan ya. Aku di belakang aja. Aku gak mau deh Kak, serem. Mio, lihat deh. Itu dia, Kak Ethelnya. Persis kayak yang dicerita. Serem banget ya Kak. Mobil tapi ada kaki-kakinya. Mirip laba-laba kakinya. Mio, aku penasaran. Aku pingin lihat dari dekat lagi. Ayo kita ngintip dari balik tembok. Ngintip dari tembok? Bukannya itu makin dekat Kak? Apa nggak bahaya? Iya, tapi kan seru. Aku cuma penasaran aja, Mio. Kita nanti jalan merunduk. Jangan sampai ketahuan. Iya Kak, tapi kamu yang duluan ya. Iya deh, aku yang duluan ya. Baby Selin, kamu di sini ya. Kamu tunggu di sini ya. Kita pastikan itu apa sih? Apa cuma orang ngeprank? Atau itu Kak Ethel beneran? Aku penasaran banget, Mio. Iya deh Kak, buruan deh Kak. Kamu yang jalan duluan. Iya Mio, kamu ikut aku dari belakang ya. Iya Kak, pelan-pelan Kak. Jangan sampai membuat suara yang gaduh atau suara yang aneh. Suara yang mencurigakan. Ntar dia curiga dan tahu keberadaan kita di sini. Yuk, dia sepertinya diam aja, nggak gerak sama sekali. Apa dia mungkin tidur Kak? Masa monster bisa tidur? Mio, mobil Kak Sakura. Dia juga berubah. Mobil Kak Sakura berubah jadi Kak Ethel. Apa? Maksudmu jadi monster juga Kak? Iya, tiba-tiba keluar kaki dari atas bannya. Kita bangunkan Kak Sakura. Kita kasih tahu Kak Sakura kalau ini sesuatu yang aneh dan serem. Ya Kak, buruan deh. Tetap pelan-pelan Mio. Jangan sampai membuat gerakan dan suara yang mencurigakan. Tinggal sedikit lagi Mio. Kita berhasil sampai ke rumah tanpa ketahuan. Ayo Mio, buruan kita kasih tahu Kak Sakura. Kak Sakura! Kak Sakura, bangun Kak Sakura! Bangun, ada yang gawat. Yuta, Mio. Kenapa sih kalian bangunin aku tengah malam begini? Ada apa sih? Kak Sakura, ada yang serius banget. Kami lihat Kak Ethel di depan rumah. Dan mobil Kak Sakura tiba-tiba berubah jadi monster. Jadi Kak Ethel juga. Apa? Mobilku? Mobil kesayanganku? Coba deh, Kak Sakura tengok deh ke depan. Hah? Itu benar-benar mobilku. Dia beneran berubah jadi monster. Ada kaki-kakinya. Kakinya mirip seperti laba-laba. Ini mungkin yang dinamakan Kak Ethel. Kak Sakura, kita harus gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Tenang. Kita nggak boleh panik. Kita nggak bisa tetap di sini. Terlalu berbahaya. Kita harus pindah ke tempat yang lebih aman. Ayo ikut Kak Sakura ke dapur. Di dapur kan ada pintu belakang. Kita bisa lewat sana kalau situasinya semakin buruk. Kak Sakura telepon polisi dulu ya. Ya Kak, cepat buruan Kak. Kita baru saja menerima laporan yang sangat tidak biasa. Di komplek perumahan wilayah Mer, ada sesuatu yang aneh. Menurut informasi yang kita terima, ada Kak Ethel, sebuah monster yang menyerupai laba-laba raksasa. Mereka menginfeksi mobil-mobil di kota ini. Mereka mengatakan monster itu bisa mengubah mobil jadi makhluk yang mengerikan. Monster laba-laba? Itu terdengar seperti cerita fiksi, Komandan. Apa kita yakin ini bukan berita bohong atau berita hoax? Jika benar, kita harus segera bertindak. Jangan sampai monster itu menyerang warga lainnya. Benar, kita nggak tahu seberapa kuat makhluk itu. Jadi kita harus siap. Persiapan senjata berat, senapan otomatis, peluru perusak dan granat. Kita butuh semua peralatan untuk menangani ancaman semacam ini. Siap, Komandan. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi, tapi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Untuk sementara, kita ambil tindakan cepat dulu. Jika situasinya lebih buruk dari yang diperkirakan, kita akan minta bantuan dari tim khusus. Nah, kita sudah sampai di lokasi. Lihat itu, ada 4 mobil aneh. Bentuknya seperti laba-laba. Apakah ini yang dinamakan Kak Ethel? Benar, Komandan. Bentuknya seperti menyerupai monster Kak Ethel, seperti ada dalam laporan sebelumnya. Baik, semua dengar baik-baik. Kita bergerak perlahan-lahan mendekat. Jangan buat suara yang bisa menarik perhatian mereka. Siap, Komandan. Formasi, tetap siaga. Jangan serang dulu. Ayo maju. Kita maju perlahan. Jangan lakukan gerakan mendadak yang membuat dia curiga atau terkejut. Terus dekati dengan perlahan. Komandan, formasi bertahan siap. Kami menunggu posisi tembak menunggu perintah.
Wah, Komandan. Kita kena perangkap. Kita tidak bisa bergerak. Jaring ini seperti hidup. Semakin kita melawan, makin kuat lilitannya. Kita terjebak oleh karakter ini. Lilitannya semakin kuat. Lihat, polisi Koban. Mereka terperangkap jaring-jaring dari karakter itu. Apa yang harus kita lakukan? Mereka sepertinya nggak bisa bergerak sama sekali. Hah? Iya, iya. Aduh, bagaimana ini? Polisi, kita harapkan dapat menolong. Malah terperangkap oleh jaring-jaring karakter ini. Aduh, bagaimana ini? Tenang, tenang. Kita harus tetap tenang. Jangan panik. Iya kah? Tapi, serem sekali. Gimana kalau nanti karakter itu juga menangkap kita? Karakternya sudah terbakar. Tiga-tiganya jadi abu. Mereka hangus semua. Dan lihat itu, polisi itu mereka sudah bebas dari jaring-jaringnya. Iya kak? Wah, ini ajaib banget kak. Siapa ya yang melumpuhkan hingga karakter ini hangus terbakar begini? Polisi Koman, apa yang terjadi? Kami juga nggak percaya. Tapi tadi ada seekor kucing. Tapi ini bukan kucing biasa. Tiba-tiba dia membakar monster ini dengan kekuatannya. Dengan kekuatan api. Hingga karakter ini terbakar seketika seperti ini. Hah? Kucing? Jangan-jangan itu Cat Butler ya? Iya juga, dia kan kucing. Terus dia punya kekuatan api. Iya, kemana ya perginya Cat Butler? Untung aja ada Cat Butler ya. Dia sudah nyelamatin kita semua. Iya, kami tadinya tidak bisa bergerak. Tapi dia muncul entah dari mana. Lalu dia menimbulkan api yang sangat kuat. Hingga semua karakter ini hangus terbakar seperti ini. Iya Pak Polisi Ken. Syukurlah, teror karakter ini sudah berakhir. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.